kesehatan kronis yang tujuannya nanti untuk mengetahui sekaligus mengoptimalkan kesehatan nenek secara umumnya. Dan itu waktunya ada sekitar 5-10 menit atau bahkan bisa lebih. Untuk prosedurnya sendiri nanti akan saya tanya-tanya nih, dari kan ada checklist, beberapa checklist pertanyaan di kolom-kolomnya itu nanti, dan untuk dinilai nanti dari sana. Nah, nilainya tersebut akan saya kategorikan. Jadi nenek masuk kategori mana nantinya agar kita mengetahui kondisi nenek bagaimana. Sebelum kita mulai tindakannya, apakah ada yang ingin nenek tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, baik, tidak ada yang ingin ditanyakan nek ya. Apakah nenek bersedia? Iya, bersedia. Baik, nenek bersedia nek ya untuk melakukan tindakan. Oke, nenek mau pengkajiannya di sini atau di tempat lain? Tidak perlu, di sini saja. Baik, di tempat sini saja nek ya. Oke nek, sebelum kita mulai tindakan, kita sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nenek, di sini saya mulai pengkajiannya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Masuk ke pertanyaan pertama nih nek. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah nenek mengalami keluhan di bagian penglihatannya, seperti penglihatannya kabur, atau mungkin matanya berair kah? Atau mungkin ada rasa nyeri di mata nenek dalam 3 bulan terakhir ini? Kalau penglihatan nenek biasanya sudah kabur dari dulu. Untuk mata berair sama nyeri nggak ada. Iya. Oke nenek, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah nenek mengalami fungsi pendengaran itu, ada pendengarannya seperti berkurang, atau mungkin ada terdengar seperti suara berdengung atau berdenging seperti itu nek? Misalkan telinga kadang-kadang ada. Kalau misalkan yang berdenging itu lebih sering daripada yang berkurang pendengarannya. Bagus ya nek. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke nek, lanjut ya pertanyaannya di sini. Apakah nenek dalam 3 bulan terakhir ini ada batuk lama yang berdahak disertai dengan keringat di malam hari? Atau mungkin bahkan sampai sesak napas nek? Misalkan yang itu tidak ada sama sekali, paru-paru nenek sehat, alhamdulillah. Oke nek, lanjut pertanyaannya. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah nenek merasa sering cepat lelah, terus juga jantung berdebar-debar, bahkan sampai nyeri dada nek? Kalau jantung nenek biasanya, kalau dipikir-pikir, diingat-ingat 3 bulan terakhir, dada nenek ini kayak cepat lelah, cuman kadang-kadang gitu. Kalau misalkan debar-debar sama nyerinya nggak ada. Oke, iya nek. Oke nenek, lanjut ya. Dalam 3 bulan terakhir nih nek, apakah makan dan minumnya nenek lebih banyak dari biasanya? Lalu apakah ada nyeri ulu hati, mual, dan bahkan sampai muntah? Dan kalau BAB-nya bagaimana? Apakah ada perubahan dan bagaimana seperti itu? Kalau perut nenek biasanya makan emang sering banyak, cuman kalau 3 bulan ini jarang-jarang sih. Misalkan mual, terus nyerinya sama yang BAB-nya nggak ada perubahan, sama semua. Oke nek, kita lanjut ya nek pertanyaannya. Dalam 3 bulan terakhir nih nek, apakah ada nyeri sendi atau bengkak? Lalu pinggang dan kaki nenek ini bagaimana? Apakah ada terasa nyeri atau ngilu ketika berjalan? Kalau yang gerak-gerak itu sih lebih ke jarang pinggang sama kakinya sakit. Kalau misalkan bengkak atau yang sendi-sendinya nyeri nggak ada sama sekali. Oke. Selanjutnya nih pertanyaannya di sini masih sama. Dalam 3 bulan terakhir, apakah ada kehilangan rasa atau mengalami kelemahan, gemetar, bahkan nyeri pada daerah area tengkuk nenek? Misalkan yang itu malah lumpuh, rasanya rasa hilang sama gemetar, nenek nggak pernah tuh ngerasanya.
Terus misalkan pegal-pegal di sini dalam 3 bulan itu paling-paling 1 kali, 2 kali, udah itu aja kalau 3 bulan yang terakhir. Kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Bagus sekali, Nenek sangat kooperatif sampai akhir seperti ini. Pertanyaannya, Nek, dalam 3 bulan terakhir, apakah Nenek jadi lebih sering kencing pada malam hari? Dan apakah kencingnya banyak, Nek? Terus, apakah Nenek bisa menahan kencingnya sampai ke kamar mandi ketika merasa ingin kencing tersebut? Misalkan yang kencingnya itu malam ya emang sering. Soalnya nenek suka minum kalau mau tidur. Terus misalkan air kencingnya ya emang banyak, cuman jarang. Kalau nenek banyak minum ya memang banyak air kencingnya. Kalau misalkan untuk ke WC biasanya bisa aja sih nahan air kencingnya sampai ke WC. Nenek, alhamdulillah sudah selesai pengkajiannya. Nenek sangat kooperatif dari awal sampai akhir. Di sini saya akan bacakan hasil skornya tadi, yaitu adalah 15, masuk dalam kategori tidak ada masalah atau hanya masalah ringan. Oke, Nek, di sini saya ingin ngasih pesan buat Nenek. Nenek harus sering makan makanan yang bergizi, lebih banyak makan buah, makan sayur, dan juga Nek jangan lupa untuk olahraga ringan ya, Nek ya, agar badannya bergerak. Oke, apakah Nenek ada yang ditanyakan sebelum saya pulang? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada, Nek ya. Oke, saya doakan semoga Nenek selalu sehat ya, Nek ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Nek, alhamdulillah, Nek ya, sudah selesai pengkajian kita. Oke, baik Ibu, saya permisi pulang dulu Bu ya. Nanti saya datang lagi untuk berkunjung. Assalamualaikum Ibu.